Shalom. God is good. All the time, God is good. Haleluya. Haleluya. Sungguh senang bertemu dengan saudara semua. Haleluya. Jadi sepanjang tahun 2024 ini, Gereja Tuhan di tempat ini kita berbicara tentang bagaimana kita membangun budaya kerajaan Allah. Amin. Ya, membangun budaya. Jadi budaya itu harus kita lakukan. Lakukannya bukan cuma sekali, tapi terus dilakukan. Sehingga itu menjadi gaya hidup. Amin. Amin. Kalau bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana menjadi seorang penyembah. Ya, jadi bulan ini kita temanya adalah connected, artinya terhubung. Kita membangun hubungan, kita perlu belajar untuk kita meningkatkan keterampilan kita untuk berkata-kata. Amin. Yuk kita buka ayatnya di Kejadian 2 ayat 18. Kenapa sih kita harus terhubung? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikannya penolong yang sepadan bagi dia. Ternyata kenapa sih kita mesti terhubung? Ternyata kita gak bisa hidup sendiri. Dan kalau kita mau juga hidup sendiri, ternyata Tuhan bilang itu tidak baik. Jadinya kita harus terhubung dengan yang lain. Berhubungan dengan yang lain, berhubungan dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, oke? Jadi kita terkoneksi. Hubungan itu gak akan terjadi secara tiba-tiba. Ada gak hubungan yang tiba-tiba, langsung jadi hubungan? Enggak. Ya, misalnya saya dengan siapa ya? Dengan yang di belakang, yang Bapak kaos merah. Kalau saya gak pernah tahu siapa dia, gak pernah kenal, bagaimana saya bisa membangun hubungan? Betul gak? Ya, jadi membangun hubungan itu harus diupayakan, diusahakan. Kalau saya bilang itu harus dibangun. Jadi prinsip untuk membangun hubungan itu harus dibangun. Katakan dibangun. Apa sih artinya bangun? Singkatan ya, bangun itu singkatan. B-nya artinya, kalau kita mau membangun hubungan kita dengan sesama, kita nomor 1 harus bereskan hati dan buka hati. Amin. Ayatnya di Amos 3. Apakah 2 orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Bilang, enggak baik seorang diri. Dan kita dapat berhubungan karena kita sehati. Amin. Jadi kita harus bereskan hati kita. Caranya gimana? Kalau hati kita luka, hati kita penuh amarah, hati kita penuh benci, gimana kita bisa berhubungan dengan yang lain? Betul? Ya. Jadi yang pertama kita harus bereskan hati. Setelah hati kita beres, kita baru bisa buka hati kita untuk kita berkorelasi dengan yang lain. Amin. Terkoneksi dengan yang lain. Amin. Yang kedua, adakan waktu. Kita bisa bangun hubungan kalau kita sengaja mengadakan waktu. Secara sengaja. Menyiapkan dengan sungguh-sungguh waktu kita. Nah, ini nih yang sekarang ini banyak sekali jadi kendala atau masalah. Kita nih ya suami istri atau anak orang tua. Dengan kesibukan kita masing-masing. Tinggal sama-sama serumah tapi kayaknya jauh. Berasa gak sih? Anak ya sekolah dari pagi sampai sore, bener gak? Apalagi suami kerja dari pagi sampai malam. Kalau kita gak punya adakan waktu secara khusus, kita gak akan bisa terhubung dengan baik dengan mereka. Ya juga dengan sama-sama anggota live misalnya. Kalau kita gak secara sengaja mungkin setiap minggu kita hadir di dalam live, kita gak akan terkoneksi dengan anggota live yang lain. Betul? Siapa di sini yang ikut live? Angkat tangan. Wah, haleluya. Harus ikut live. Harus ikut live, harus terhubung. Ya, begitu juga. Saya sebisa mungkin di tengah perbedaan kesibukan, saya sebisa mungkin saya adakan waktu untuk saya tetap bisa ngumpul dengan anak-anak saya, dengan suami.
satu-satunya cara waktu makan. Jadi waktu makan pagi itu dengan malam. Siang kan masing-masing mungkin punya kesibukan. Usahakan kalau itu ngumpul. Kenapa? Waktu kita ngumpul kita bisa saling nanya. Ya kan, saling terhubung dengan yang lain. Kenapa saya pilih waktu makan? Kalau waktu yang lain mungkin sibuk. Pulang sekolah langsung brek, taruh tas, naik ke kamar. Betul, udah ngerjain tugas atau yang kerja. Tapi kalau waktu makan dia gak bisa ngabur tuh. Gak bisa ngabur, langsung di situ aja. Betul ya? Jadi waktu makan saya mulai nanya, kamu tadi di sekolahan gimana? Atau yang kerja. Ya, jadi adakan waktu, usahakan, adakan waktu. Amin. Natural. Ayatnya. Tulus. Natural ya. Jadi kita baca ayatnya. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian bagi kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kekuatan kasih Allah. Amin. Kalau kita mau bangun hubungan dengan seseorang, kita harus punya hati yang tulus. Kita punya hati yang murni. Jangan kita bangun hubungan seseorang karena kita mau apa-apa. Atau ada apa-apa. Itu. Ya, jadi kalau kita pengen hubungan kita baik, punya hati yang murni. Jangan, saya mau berhubungan dengan si Ayen, misalnya contoh. Berhubungan dengan si Ayen karena saya pengen dapat roti setiap hari. Haleluya. Atau saya pengen berhubungan dengan siapa karena dia dapat mempromosikan saya menjadi apa. Jangan. Kita berhubungan dengan siapapun karena pada dasarnya kita ini sama. Kita ini sebetulnya orang yang orang berdosa yang karena kasih Tuhan saja kita ini ditebus. Jadi nggak ada yang merasa saya lebih tinggi, saya lebih rendah, nggak ada. Oke? Ya, jadi hatinya mesti tulus tanpa ada apa-apanya. Murni, harus murni kita berhubungan. Yang berikutnya, gairah. Kalau kita berhubungan dengan orang, misalnya tadi kayak Asyir di depan. Kalau kita ketemu Asyir nih ya, ketemu kita nih baru di naik tangga. Terus Asyir bilang, "Hei Shalom." Kita yang disambut gitu seneng gak? Seneng. Atau misalnya yang ini, Shalom. Enak gak? Ya, kalau kita berhubungan dengan orang kita harus punya gairah. Punya semangat. Sehingga orang ngelihat, wah kita merasa kalau kita sendiri seperti itu kita merasa kita berharga gitu. Bener gak? Iya, jadi kita kalau mau bangun hubungan dengan orang kita harus punya gairah. Oke? Terus usahakan. Artinya usahakan apa? Upayakan. Kalau kita mau bangun hubungan dengan orang-orang nih, misalnya hubungan saya dengan Pak RT nih kemarin kan, siapa yang di sini abis pemilu nyoblos? Semua ya. Kita ketemu nih Pak RT lagi ngobrol-ngobrol. Pak itu gimana ini paslon 1, paslon 2, paslon 3? Ya kita usahakan kita juga ngerti gitu loh. Jangan bodoh-bodoh banget. Tadi tanya sama Pak RT, "Bu, paslon 1 emang ibu tahu siapa?" Enggak tahu, bodoh kan ya. Ya jadi kalau kita mau bangun hubungan orang dengan orang, kita harus belajar. Paling enggak materi yang kita mau ngomong kita tahu. Jangan kosong gitu loh. Kita harus berupaya, kita kejar. Oke? Dan terakhir kita nikmati. Artinya apa? Artinya nikmati apa? Artinya kalau kita sudah terbangun hubungan, kita nggak lihat lagi itu siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat misalnya. Karena kita nggak lihat lagi, memandang lagi gitu. Tapi nikmatin aja, ada empati. Mungkin kalau kita sedang masalah kita bisa tanya solusi kepada yang teman-teman di hubungan kita. Gue ada kendala di sini nih, lu ada solusinya enggak? Oke, jadi kita nikmatin. Oke. Nah,
untuk membangun satu hubungan satu dengan yang lain, kelihatannya prinsip membangun hubungan yang tadi bangun kelihatannya gampang ya. Gampang kan? Gak ada yang ngangguk ya. Saudara, kalau kita berkata mudah, pasti mudah. Kalau kita berkata susah Bu, pasti susah. Percayalah, karena mulut kita ada kuasanya. Perkatakan apa yang akan terjadi. Yang kamu harapkan itu terjadi. Kalau kita perkatakan hubungan saya harus baik. Karena saya mau bangun, pasti itu akan terjadi. Tapi kalau saya bilang, ibu mah susah, itu mah idealis. Akan susah. Karena ucapan kita ada kuasanya. Amin, hati-hati ya. Yuk, pasti bisa. Tapi kalau kita bangun hubungan satu dengan yang lain, pasti ada gesekan gak? Pasti. Tapi firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata di Mazmur 133 ayat 1. Ini nyanyian ziarah Daud ya. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita baca ayatnya sampai yang ayat yang ketiga, kalau kita rukun maka berkat Tuhan pasti akan tercurah atas setiap kita. Amin. Itu janji Tuhan. Kalau kita rukun, berkat Allah tercurah. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tuh. Jadi hubungan yang sehat itu hubungan yang kayak apa sih? Kita kan mau ya, setiap kita kalau berelasi, berhubungan, terkoneksi dengan yang lain, hubungan kita tuh sehat. Mau? Mau dong. Jadi hubungan yang sehat tuh hubungan yang kayak apa? Halus tulus, halus jujur. Ya, misalnya nih saya berhubungan dengan suami saya. Saya kan pengennya tulus ya dia ya. Bener gak? Saya pengennya dia jujur dong, bertanggung jawab. Tapi ingat, kita jangan menuntut orang untuk melakukan hal itu. Tapi kita juga lakukan, amin. Katakan saya juga lakukan. Amin, ya. Kita harus memberi kepercayaan kepada orang. Mudah gak sih? Untuk hubungan yang sehat kita harus berani memberi kepercayaan kepada orang. Gak mudah. Tapi bisa. Bisa salah gak? Bisa salah. Orang misalnya kita percaya, ayo kamu coba betulin ini ya. Mungkin dia gak bisa. Bisa salah gak? Bisa. Tapi kita bisa memotivasinya, bisa mengajari, betul? Bisa mensupport dia untuk dia jadi lebih baik. Amin. Hubungan yang sehat harus ada rasa hormat. Siapapun dia, apapun dia, mungkin karyawan, mungkin tukang, siapapun harus punya rasa hormat. Apalagi anak-anak nih. Kalau orang tua kita sudah tua, mungkin kuping juga udah gak denger. Jangan bilang, si emak mah budek. Harus punya rasa hormat. Harus punya empati. Karena mungkin dia juga gak mau kupingnya budek, betul gak? Ya harus tuh. Kalau pengen hubungan kita diberkati Tuhan, rukun, berkat Tuhan tercurah. Harus hormat, harus menghargai perbedaan. Siapapun itu. Ya, harus komunikasi. Jadi kita kalau hubungan yang baik, kita harus punya komunikasi yang terbuka, aman. Misalnya saya ngomong, saya nyaman gitu, ngomong apa aja saya. Ngomong masalah keluarga, ngomong masalah pelayanan, sampai ngomong masalah kamar tidur pun saya aman. Nah itu namanya hubungannya sehat tuh. Karena saya gak takut apa yang saya bicarakan nyampe lagi keluar. Ingat ya, harus bertanggung jawab. Terus kita harus bekerja sama. Hubungan yang sehat itu dapat bekerja sama dan menghasilkan sesuatu. Kan untuk kepentingan bersama. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Hubungan sehat tapi kalau untuk kepentingan kita itu bukan, gak sehat itu. Oke? Kalau kita berhubungan nih, satu dengan yang lain. Kalau hubungannya jauh, biasanya jarang ada masalah ya. Jauh gitu ya, jarang ada masalah ya. Biasanya yang ada masalah tuh kalau hubungannya deket, betul gak?
Misalnya yang tinggal serumah, suami istri, orang tua anak. Betul nggak? Coba di sini yang suami istri duduknya lebih deket lagi. Nempel. Nah, coba nempel nggak? Coba goyang. Kegesek nggak? Gesek. Betul? Makanya, jadi kalau hubungan yang sehat itu pasti ada gesekan. Kalau nggak ada gesekan berarti hubungannya nggak deket, hubungannya jauh. Perhatiin tuh, kalau ada gesekan pasti sehat. Karena apa? Seperti besi diasah dengan besi agar jadi tajam. Demikianlah sesama kawan saling mengasah agar apa? Semakin baik. Nggak ada Tuhan bilang kalau ada gesekan kamu jadi pisah, nggak ada. Nggak ada tuh. Jadi semakin buruk nggak ada. Tapi semakin baik, katakan semakin baik. Haleluya, haleluya. Nah, kenapa saya temanya menatar tutur? Kenapa? Waktu saya bilang, saya mau kasih judulnya ini nih, menatar tutur. Susah amat kata Kosanto. Susah amat itu apa sih artinya? Menatar artinya meningkatkan keahlian. Ya, menatar, meningkatkan kapasitas kita, keahlian kita. Tutur artinya perkataan. Amin. Kenapa sih begitu? Nah, ternyata nih ya, kualitas hubungan sangat dipengaruhi oleh kualitas berkomunikasi. Jadi hubungan kita nih, kualitasnya tuh baik enggak? Karena tanpa komunikasi yang baik, tidak ada hubungan yang baik. Apalagi kalau enggak ada komunikasi. Betul enggak? Makanya kita di sini sama-sama belajar. Saya juga belajar. Untuk saya dapat meningkatkan kemampuan saya berkata-kata. Sehingga saya mau kualitas hubungan saya jadi baik. Amin. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain secara verbal. Verbal artinya ngomong atau nulis kata-kata, teks atau apapun. Maupun non-verbal. Non-verbal artinya mungkin gestur, senyum atau yang lain. Pokoknya bukan tulisan atau bukan perkataan yang dapat dimengerti oleh keduanya. Jadi saya suka ngomong sama Kosanto nih. Saya suka ngomong sama Kosanto gini. Kata Kosanto bilang kalau saya mau nyiapin khotbah, Kosanto cuma bilang begini, pesannya gini. Apa yang kamu sharingkan itu harus ditangkap sama yang mendengar. Dimengerti sama yang mendengar. Itu adalah khotbah yang berhasil katanya, kata Kosanto. Oh, saya belajar. Oh, berarti komunikasi itu yang sukses itu seperti itu. Apa yang saya sampaikan dan apa yang saudara dengar, kita dapat mengerti sama-sama dengan sepaham. Amin. Amin. Nah, kalau misalnya enggak ngerti namanya bukan komunikasi. Betul? Namanya bukan komunikasi. Saya tuh susah, mau ngomong susah. Pertama, malu, sungkan, takut dibilang kepo. Males dia, males komunikasi. Yang paling sering saya temuin itu kalau misalnya nih, kita punya gembala namanya Pak David, gembala di tempat ini, gembala host of prayer. Kadang-kadang ini pelayan-pelayan, maafkan saya. Pelayan-pelayan suka gini, udah ayo ini lapor Pak David atau tanya Pak David. Malu Bu, sungkan. Nah itu, mengapa jadi kita sulit berkomunikasi? Atau takut dibilang kepo. Udahlah, gak usah tanya. Gak usah ngomong-ngomong, kepo lu. Atau kita berpikir orang lain udah ngerti apa yang kita ngomong. Kita berpikir nih, gue ngomong ini harusnya lu ngerti dong. Lu tahu dong, apalagi suami istri nih. Suami istri nih ya, dulu waktu masih pacaran ngomong terus. Tanya di telepon, bentar-bentar telepon, bentar-bentar nanya, bentar-bentar saya gimana, makan apa, lagi ngapain. Sampai malam. Dulu juga saya kayak gitu. Sama.
Tapi apakah waktu kita sampai waktu pacaran kita ngerti nggak saya? Ngerti. Giliran udah kawin nih, udah tinggal serumah, sama-sama serumah, ngomong, ya udah tuh baju di sana di lemari. Kita pikir dia ngerti. Pernah ada yang nanya ke saya, aduh Bu, saya sebel banget deh Bu. Giliran udah kawin, baju aja dia nanya lemari mana, emang dia nggak tahu? Kita berpikir orang lain ngerti, orang lain tahu. Jadi kita berasumsi. Bener nggak? Itu. Makanya kita jadi sulit berkomunikasi. Yang ketiga, biasanya orang sulit berkomunikasi karena menghindari konflik. Takut nih konflik. Ntar kalau gua ngomong ribut lagi. Misalnya kita tanya nih, suami kita nih pulang malam. Pak, kok pulangnya malam sih Pak? Kita takut dibentak. Mau tau aja lu? Atau apa? Kita takut waktu kita tanya, mungkin jawabannya di luar ekspektasi kita. Takut kecewa. Akhirnya lama-lama dia pulang malam, kita males ngomong. Akhirnya lama-lama enggak ngomong. Kalau enggak ngomong ada masalah enggak? Masalah. Di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Kuncinya hanya ini. Untuk menjaga hubungan kuncinya hanya ini. Enak ya, kuncinya cuma satu kan. Saudara, saya mau ada kesaksian nih. Beberapa waktu yang lalu, saya biasanya nih kalau hari Sabtu saya biasanya nggak masak. Saya karena hari Senin sampai Jumat anak-anak saya atau yang sekolah atau yang kerja, itu saya biasanya siapin makanan. Mereka bawa bekal untuk makan siang. Jadi Senin sampai Jumat saya biasanya masak tuh, pagi-pagi subuh jam 4:30 saya udah masak. Karena mereka berangkat harus udah semua harus bawa bekal. Nah hari Sabtu saya pengen punya me time, saya pengen punya saya mau lebih relax, lebih santai gitu untuk waktu untuk saya. Jadi biasanya kalau hari Sabtu tuh saya bilang sama Kosanto, kita beli aja makanan. Oke. Nah waktu itu Kosanto lagi di luar tuh. Terus saya telepon, Pak ada di mana? Masih di luar nih. Oke, ntar pulang beliin makanan ya. Oke, kamu tulis aja ya di WA. Oke, saya tulis dong di WA. Pak, beli gado-gado maksudnya saya. Gado-gado cabe 1. Di bawahnya tulisannya gado 2, cabe 2. Hari Sabtu biasanya anak-anak nggak ada tuh, jadi saya doang berdua di rumah. Udah dong, oke dia jawab, oke. Seneng dong saya nih, aman, pulang kenyang nih, dia pulang kenyang nih saya nih. Udah, begitu pulang, ini teng-tengan gede amat ya. Lah, udah nih masuk taruh meja makan, brek. Papa beli apa aja tuh banyak banget. Kan suruh beli gado-gado. Oh iya bener nih, gado-gado. Wih. Udah, loh kok Pak banyak ada 4 bungkus Pak. Kan Mama bilang gadonya 2 mah. Gado-gadonya 2, cabe 1. Terus gado-gadonya lagi yang 2 nih cabe 2. Hah, haleluya. Terus saya bilang dong, mau tahu gak saya bilang apa? Tunggu deh ya, dengerin dulu ya. Oke, penasaran gak? Makanya tadi firman Tuhan bilang berkata apa di Yakobus 1, cepat untuk mendengar. Ya bener gak? Lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Kenapa sih kita harus cepat dengar? Kalau kita gak mendengar dengan fokus sampai kita ngerti, akhirnya kita jadi nggak paham maksudnya apa. Bener nggak? Kita dengar cuma sekelebat aja tuh. Dia ngomong apa sekelebat aja kita dengerin. Akhirnya kita nggak paham maksudnya apa.
Kalau kita nggak paham, akhirnya kita misinformasi, salah informasi. Betul ya? Kalau salah informasi, akhirnya kita salah mengerti. Kalau ngertinya udah salah, akhirnya responnya salah. Akhirnya timbul konflik. Gado-gado yang tadi kan kita nanya ya, Papa kenapa jadi 4 bungkus? Kan mama bilangnya gadonya 2 mama. Papa di mana tulis juga gado-gado tuh gado-gado, nggak ada yang panjang-panjang. Kalau ngetik capek kalau di WA. Betul nggak? Nah benar nggak? Kalau kita nggak jelas nih, kita harus tanya. Kalau kita nggak tanya akhirnya kita salah berespon. Betul? Betul. Tapi masih ada kelanjutan masalah gado-gado. Kita keep dulu di sini, kita lanjut ntar, oke? Nah, kenapa porsi mendengar itu Tuhan taruh di depan? Kenapa enggak ngomong dulu, kenapa enggak jaga hati dulu? Ternyata waktu kita enggak mendengar itu bisa timbul konflik. Karena yang tadi ya. Nah, bagaimana caranya kita dapat mendengar? Mendengar dengan baik, oke? Sebetulnya waktu kita mungkin ya dalam keluarga, dalam pertemanan, atau dengan orang tua, dengan anak. Kalau ada sesuatu, belajar untuk mendengar. Sebelum mendengar tanya dulu. Kamu sebetulnya mau ngomong apa? Ya, jangan belum juga orang ngomong ya, kita udah nyelak dulu ya nyamber. Baru bilang, "Mah, tadi saya, kamu ya, so tahu." Biasanya kita nyelak karena kita so tahu tuh. Kita merasa kita tahu, jadi kita nyelak pembicaraan. Kalau kita mau menjadi mendengar yang baik, ini tipsnya. Kita harus kasih waktu lawan kita untuk berbicara. Kasih dia waktu, jangan nyelak. Ngomong aja dia sampai habis. Kasih dia waktu, kasih dia kesempatan. Terutama cewek-cewek nih, emak-emak. Sama pasangannya biasanya pengen banget didengar. Bener gak? Kalau cowok lebih dikit ngomongnya, tapi kalau wanita tuh lebih perbendaharaan katanya lebih banyak. Jadi pengen banget dia didengar. Yang kedua, beri atensi, perhatian, respect atau empati. Kita kan pengen ya, kalau misalnya kita ngomong dikasih perhatian. Oh iya ya, bener gak? Apa kita ngomong terus dianya begini-begini? Mau gak? Enggak mau. Kalau apa yang orang lain tidak mau lakukan kepada kita, jangan kita lakukan. Ingat prinsipnya, kalau kita mau lakukan seperti ini, kita mau gak kalau orang lain itu lakukan seperti itu ke kita? Kalau gak mau jangan lakukan. Jangan menuntut orang tapi kita sendiri gak mau kerjain. Oke? Terus kalau kita dengar, kita harus fokus pada apa yang disampaikan. Jadi waktu kita dengar orang nih ngomong, jangan kita nih megang handphone atau lihat handphone. Saya tuh paling sering nih sama Kosanto nih. Paling sering sama Kosanto. Kalau saya ngomong tuh, saya kan pengennya gini nih. Kalau saya ngomong, coba deh. Walaupun dia denger, dia tiap kali bilang, "Ma, saya denger." Oke. Tapi bagi saya, mendengar seperti itu tuh gak denger full. Kayaknya gak fokus. Pasti ada yang miss, kalau sambil karena kan fokus kita terbagi dengan handphone, terbagi dengan mendengar, pasti fokus kita terbagi. Hasilnya pasti akan terbagi, nggak maksimal. Jadi waktu kita mendengar pasangan kita atau mendengar anak kita ngomong, jangan nyelak, kasih perhatian penuh, fokus. Saya pernah ditegur anak saya tuh, waktu saya lagi ngomong sama anak saya tuh, saya nyelak dalam arti gini, iya mama tuh dulu begini, makanya kamu begini. Karena kita merasa tahu, kita merasa udah pengalaman. Jadi saya nyelak tuh.
Dia stop lu ngomongnya. Dia bilang, mama gak fokus. Wah, saya bilang, itu loh. Orang ngelihat apa yang kita lakukan. Fokus, beri respon yang positif. Dengerin sampai habis, jangan nyelak aja. Fokus, ya, jangan menyelak pembicaraan. Oke? Kalau misalnya nih, kita udah denger panjang lebar, mungkin yang diomongin ada yang gak serak di hati kita. Atau yang kayaknya gak bener nih yang dia ngomongin nih. Atau maksudnya apa ya yang diomongin? Kita harus klarifikasi. Jangan malu untuk bertanya. Maaf ya, tadi maksudnya kamu ini bukan. Maksudnya kamu di lemari yang ini bukan pakaiannya. Maksudnya kamu ini bukan. Jelasin dengan detail. Ya, jadi kita nggak salah informasi. Amin. Ya, oke. Yang berikutnya, lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk membangun di mana perlu supaya yang mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, usahakan latih perkataan kita hanya perkataan yang baik. Kita di sini sedang membangun budaya. Usahakan perkataan kita adalah perkataan yang baik, yang membangun. Jangan perkataan yang kotor. Karena perkataan kita mencerminkan siapa kita. Kalau kita nih ya, misalnya ketemu orang di mana gitu, di luar gitu ya. Perkataannya kotor gitu. Kita bisa lihat ya, siapa dia gitu. Dengan apa yang dia ucapkan. Jadi hayu, kalau kita pengen upgrade hidup kita pengen upgrade kerohanian kita pengen upgrade seluruhnya. Jaga perkataan kita. Usahakan perkataan hanya yang baik, amin. Jadi maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Dengan kata-kata yang baik. Agar dapat diterima dengan baik. Maksudnya mungkin kita mau negor orang. Mau ngomongin suami kita, mau ngomongin anak kita. Tapi kalau ngomongnya aja udah, dasar lu. Sama lu kayak bapak lu. Ini begini. Jangan. Ngomong yang jelas. Nah, kamu bisa pakai perkataan yang baik. Pilih. Kita kan punya apa ya? Punya kemampuan untuk memilah mana yang baik, mana yang jelek. Pilih yang baik. Kemarin kita udah milih kan? Kandidat kita udah pilih. Nah ini juga sama, perkataan kita bisa pilih. Kita mau perkataan yang seperti apa yang keluar? Pilih yang baik. Katakan sebelahnya, pilih yang baik. Amin. Jadi cara bicara kita menentukan nilai kita. Kalau kita pengen dinilai sebagai anak Tuhan. Kita pengen dinilai sebagai orang yang Tuhan bilang, jadikanlah segala bangsa muridku. Sehingga orang boleh lihat Tuhan dalam hidup kita. Biasakan perkatakan yang baik. Perkatakan yang membangun. Amin. Haleluya. Di 2 Timotius 2. Sekali lagi kukatakan, janganlah melibatkan dirimu dalam perdebatan yang bodoh. Yang hanya akan menyinggung perasaan dan menimbulkan kemarahan. Umat Allah hendaknya jangan suka bertengkar. Mereka harus dengan lemah lembut dan sabar mengajar orang-orang yang salah. Kita kembali ke gado-gado. Wah gado-gado lagi, belum kelar nih gado-gado nih. Kasus gado-gado tadi, yang 4 itu, akhirnya kita ini nih berdiskusi. Jadi akhirnya kenyang nih sebelum gado-gado dimakan. Kita berdiskusi dulu dengan Kosanto. Karena tiba-tiba ada 4 gado-gado di meja. Tapi itu, kalau misalnya kita tahu kita ngomongin hal-hal ini nih, kita tahu ini jadi perdebatan yang bodoh, ngerti gak? Akhirnya jadi marah, ngapain kita ngomongin, betul gak? Pilih aja, oh iya Pak, ya
Tadi Kosanto bilang, kamu sih pakainya gado spasi 2. Jadi saya pikir gado-gadonya 2. Lain kali jangan pakai spasi. Jadi gado terus 2 langsung ya. Oke, berarti saya salah di sini. Bukan Kosanto yang salah, saya yang salah. Kalau misalnya saya bilang, sebetulnya saya udah ngotot. Saya bilang, lah di mana-mana kalau mau tulis marah-marah, nggak ada marah 2. Rupa 2. Nggak ada tuh begitu. Tapi kan akhirnya saya bilang, ngapain saya diskusi hal-hal yang remeh gitu loh. Hal-hal yang sepele akhirnya kita ribut gara-gara gado-gado, betul nggak? Iya, ngapain gitu. Bertengkar, marah. Ngapain? Terus dia ngomong, diajarin saya. Dia ngajarnya lemah lembut. Dia juga sabar, dia bilang, Ma ini salah Ma. Mama lihat ini teksnya nih. Jangan pakai spasi ya Ma, langsung nempel. Gado nempel 2. Oke, saya salah. Saya ngerti sekarang. Oke. Dan akhirnya puji Tuhan, jadi sepanjang hari itu kita adem, kita ketawa-ketawa karena kita dari siang sampai malam kita makan gado-gado. Haleluya, haleluya. Oke, ya jadi ingat ya, kalau kita nih lagi sedang ngobrol tuh, kita tahu masalahnya sepele. Masalahnya nggak ada artinya gitu loh. Nggak penting, nggak urgent sehingga masalah itu nggak membuat kita misalnya tidak bernafas gitu. Jangan diributin sampai akhirnya timbul perdebatan sampai marah, sampai nyinggung perasaan orang. Jangan. Oke, itu karena firman Tuhan yang berkata seperti itu, bukan saya. Oke, dan saya juga belajar. Oke, nah tips berbicara. Kenapa berbicara ini penting? Selain mendengar, kenapa berbicara itu penting? Nih, kalau kita mau berbicara, ngobrol ya, pikirin dulu waktu kita ngomong nih. Kita ngomong ini kira-kira perlu gak ya? Ngomong itu jangan muter-muter. Ada orang yang mau ngomongnya, maunya ini muter gitu. Pernah gak denger? Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Pernah ya? Belajar kalau ngomong jangan muter-muter. Kalau ngomongnya apa jadi orang bisa salah sangka nih. Salah persepsi kalau dia muter-muter kemana-mana. Ngomong yang jelas. Bicarakan dengan jelas. Maunya apa ngomong yang jelas. Jangan ngomong muter. Karena kita gak enak ya kalau to the point gak enak. Kita jaga perasaan. Jangan japer. Nanti kamu lama-lama jadi baper. Akhirnya jadi koper. Apa itu? Bawa perasaan, jadi korban perasaan. Jangan. Ngomong pikir dulu. Kira-kira perlu gak? Kira-kira kalau saya ngomong dia marah gak ya? Kira-kira tersinggung gak ya? Kira-kira ini penting gak? Kalau memang penting, katakan dengan baik. Kan tadi kan dia bilang, kalau mengajar, kalau kita mau negur orang, mengajar orang, katakan dengan lemah lembut. Oke, pikir dulu, jangan muter-muter, ngomong mesti jelas. Kalau suami istri nih, iya, kemarin saya ulang tahun. Haleluya. Terus suami saya tanya gini, Mama mau hadiah apa? Cihuy, mau hadiah apa ya? Terus saya bilang, mau hadiah apa ya? Biasa kan gitu ya kalau cewek ya. Padahal mah udah tahu mau hadiahnya apa. Tuh muter-muter tuh. Gitu ya. Oh iya Papa tahu katanya. Hadiahnya apa? Kita makan malam bersama di rumah Mama. Haleluya. Karena saya ngomongnya muter-muter sih. Coba tuh the point. Pa, saya maunya itu. Ya kan? Kan jelas tuh. Jangan muter-muter. Sehingga orang tidak nangkep kita maunya apa. Terus nada bicaranya juga mesti lembut. Jangan kita kalau ngomong sama, biasanya nih ya yang ngomong sama temen-temen atau sama pasangan, itu karena dia merasa gue udah kenal dia, gue udah tahu dia. Ya udahlah, gue ngomong seenak gue aja, seenak jidat gue aja deh. Ya kalau udah marah, ya kan lu tahu gue siapa. Padahal tahu nggak, omongannya kadang-kadang menyinggung kita loh. Ya, jadi tetap walaupun sedekat apapun, tetap nada bicaranya harus lembut. Amin. Kita tetap harus menghargai lawan bicara kita. Siapapun itu.
Jangan karena mentang-mentang kita udah deket, kita seenak-enaknya aja ngomong sama dia. Lu, dasar lu, lompat-lompat kayak itu mangki. Ya, enggak dong. Ya, jangan karena dia merasa deket, kita ngeremehin itu gitu. Jangan. Hargai. Karena kita juga mau kan kalau orang ngomong sama kita dihargai, bener gak? Ya itu. Kalau kita ngomong, kita beri pujian. Kalau misalnya pasangan saya nih melakukan sesuatu yang good, yang baik gitu ya. Kita apresiasi. Ih, papa hebat lu. Luar biasa. Apresiasi. Apresiasinya jangan di kamar berdua, tapi di depan anak-anak. Sehingga anak-anak tahu bapaknya orang hebat. Iya, dulu nih ya, mertua saya tuh suka bilang gini ke anaknya nih, ke Ko Santo. Santo, lu mah ya dapat si Kartika mah anugerah. Kartika mah dapat Santo mah musibah. Jangan, saya dapat Ko Santo anugerah. Mau tahu nggak? Setiap kita yang terhubung di tempat ini, itulah anugerah. Karena kenapa? Kita nggak mungkin loh, kita bisa terhubung tanpa campur tangan Tuhan. Misalnya saya nih, dengan Pak Jokowi, nggak mungkin bisa terhubung kalau Tuhan nggak campur tangan. Betul? Makanya waktu kita bisa terhubung, hargai. Hargai hubungan kita. Bina hubungan kita dengan baik. Karena itu adalah anugerah. Katakan sebelahnya, kamu anugerah bagi saya. Iya. Karena seperti tadi, setiap hubungan pasti semuanya untuk kebaikan. Amin. Dan beri teguran secara pribadi. Ya. Kalau kita mau negur orang tuh jangan di depan orang. Tadi kamu salah loh. Gini. Itu namanya mempermalukan orang. Betul ya? Jangan. Kalau beri teguran, ngomong 4 mata. Termasuk kalau kita negur, misalnya pasangan kita, jangan di depan anak-anak. Jangan di depan anak-anak. Misalnya suami kita nih, lupa naruh anduk misalnya. Taruh anduk lempar aja ke ranjang. Kita jangan bilang, negur, Pak, tuh lu lihat tuh ya, nih bapak lu nih, males nih. Anduk ditaruh di situ, gak ada tempat anduk apa? Jangan. Ya, kalau mau negur, tegurlah dengan lembut. Tegur ngomong 4 mata, jangan di depan anak-anak. Apalagi di depan mertua, waduh. Wah, haleluya. Jangan ya, jadi jangan. Oke, yang ketiga tadi lambat untuk marah, hati. Yakobus 1 ayat 20, orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Jadi berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah. Karena marah hanya membawa kepada kejahatan. Mau tahu nggak? Ini menurut penelitian. Semakin tinggi emosi kita, maka kemampuan berpikir secara logis kita akan semakin turun. Jadi itu kurvanya berbanding terbalik. Emosi makin tinggi, kita jadi semakin bodoh. Karena kita gak berpikir secara logis lagi. Emosi aja yang jalan. Jadi waktu kita marah nih, walaupun yang kita marahin misalnya pasangan kita nih, sebelah kita padahal dia duduknya atau tidurnya di sebelah kita. Lagi marah, tidurnya di sebelah kita juga. Hatinya deket apa jauh? Jauh. Walaupun tidur sebelah-sebelahan nih, kalau lagi marahan tuh hatinya jauh. Makanya walaupun sebelah-sebelahan, karena hatinya jauh, jadi telinganya juga jadinya berasanya jauh. Mata juga rasanya jauh. Makanya kalau orang lagi marah, kupingnya tuh ngomongnya gede dia. Ma, ngerti gak Pak? Tahu gak? Padahal di sebelah, ngapain dia ngomong gede-gede? Karena hatinya jauh. Maka kupingnya juga jauh. Matanya juga jauh. Makanya kalau kita ke sebelah kan ngeliatnya cuma begini. Kalau jauh matanya ngeliatnya melotot. Perhatiin deh, kalau orang marah kan gitu ya. Suaranya keras, matanya melotot-melotot. Karena jauh, dia merasa jauh. Ya, timbul konflik.
Nah, kalau udah timbul konflik, apa yang harus kita siapkan? Minimal P3K deh. Minimal apa nih? Aduh Bu, kayaknya saya udah ada masalah nih. Misalnya nih, udah malam nih, udah tidur satu balik sini, satu balik sana. Konflik gak? Konflik, biasanya kalau kita tidur ngadep-ngadepan, pegang-pegangan tangan, betul gak? Ya kan? Nah kalau tidur udah pantat-pantatan, nah udah masalah itu. Apa yang kita harus lakukan? Jangan nyerocos gitu loh. Jangan. Kalau udah ada masalah, udah ada konflik, tata hati kita. Time out. Jadi kalau ngomongnya udah kenceng nih, matanya udah melotot. Time out. Jadi time out itu bukan masalah di olahraga aja ya, ada time out ya. Kita time out. Di hubungan juga ada time out. Untuk apa sih time out? Untuk cooling down. Kita menata hati kita, mendinginkan hati kita. Sehingga kita tahu tuh, kita tuh harus apa sih? Untuk nenangin, untuk kita dapat berpikir dengan jernih. Biasa kalau lagi marah kan tadi kan udah tahu. Kalau kita emosinya tinggi, lagi marah, berpikir logisnya turun. Jadi jangan ngambil keputusan pada waktu marah. Itu kuncinya. Jangan lakukan keputusan apapun pada saat marah. Karena pasti salah. Pasti bodoh aja. Keputusan bodoh yang kita ambil. Waktu lagi marah, time out. Oh ya, time out dulu. Kasih saya waktu. Masing-masing tenangin diri. Masing-masing mulai berpikir, saya maunya apa sih? Dalam konflik ini saya maunya apa? Oh, saya maunya kamu taruh anduknya langsung. Jangan ngomong di depan anak. Apalagi di depan mertua, akhirnya panjang. Waktu kita time out, kita tahu nih, kita maunya apa. Karena kita udah mulai turun, emosi udah mulai turun. Kita udah lebih jernih, lebih berpikir, kita tahu, oh ya kita mestinya begini nih. Time out itu berapa lama? Kan janganlah marahmu sampai matahari terbenam. Jadi artinya jangan sampai lewat sehari, apalagi time outnya nggak ngomongnya tuh sampai berbulan-bulan, itu sih bukan time out namanya, betul nggak? Berapa jam, sampai kita tenang aja, kasih waktu untuk kita masing-masing bisa berpikir secara lebih baik. Ya, tujuan time out apa sih? Tujuannya apa time out? Supaya saya nggak ngomong lagi sama dia. Jangan, kalau ada masalah selesaikan. Kadang-kadang nih kita sukanya begini nih. Sukanya begini suami istri nih. Begitu time out nih, udah tenang kan, kondisi udah tenang. Kita gak bahas lagi. Padahal itu persoalannya inti tuh. Misalnya anduk tadi. Inti, oh udah tenang, udahlah anduk udah taruh di tempatnya, udah tenang, kita udah tenang. Kita gak bahas. Jangan. Tujuan time out itu untuk kita tahu, kita akan diskusi secara sehat. Ya, jadi kalau lagi ada konflik, jangan kalau udah tenang diem. Nanti itu timbul, tinggal waktunya meledak. Dari hal yang sepele, kalau nggak diberesin, meledak aja. Karena nggak pernah beres. Masalah ini nggak pernah beres. Udah tenang, udah deh, udah aman. Nggak pernah diomongin lagi. Kalau pasangan kita lupa, atau teman kita lupa, ajak kembali. Kamu maunya apa? Ayo kita lakukan sama-sama. Ya, ingat time out itu bukan supaya ngeredain terus lupa, enggak. Tapi supaya kita meredakan, kita ketemu kesepakatan untuk kita lakukan dengan baik. Amin. Setelah itu apa? Gantian denger. Jadi jangan cuma kita mau didengar. Biasanya wanita sih nih, pengennya didengar aja. Giliran suami kita ngomong, kita udah, ya udah deh gue udah tahu. Tapi di sini nggak ada. Oke, gantian denger. Kita pengen didengar, tapi kalau giliran kita mau dengerin orang susah. Jangan, ya. Ayo saling dengerin. Oke, saling mendengarkan.
Kita harus fokus, kita harus simak dia ngomongnya apa. Jangan semari main apa tadi? Handphone. Saya paling sebel banget tuh. Saya pengen jitak aja kalau dia lagi main handphone. Saya lagi ngomong dia main handphone. Tapi kan itu kan bisa dibicarakan ya. Bicarakan, disepakatin. Saya gak mau saya lagi ngomong kamu main handphone. Oke, deal. Oke, kita lakukan sama-sama. Jadi oke ya. Saling menghargai perbedaan. Oh iya, bicarakan apa yang benar. Yang benernya begini nih, bukan siapa yang benar. Jangan kalau lagi konflik kita main salah-salahan. Lu sih salah. Gua udah bilang apa tuh? Gua yang benar kan tuh? Jangan. Yang namanya konflik itu gak ada yang benar. Gak si A, gak si B, gak ada yang benar. Makanya waktu konseling, biasanya kalau konseling itu biasanya kita gak mendengar satu pihak. Dua-duanya kita dudukin. Kenapa? Karena gak ada yang benar pasti. Dan saling menghargai perbedaan pendapat. Jangan menghakimi. Saudara tahu gak? Kenapa ini penting? Karena selingkuh, tahu gak selingkuh? Selingkuh itu dimulai dari ketidakmendengaran kita akan pasangan kita. Jadi jangan bilangin, laki gue mah digodain sama dia, no pelakor. Bukan. Kalau ada seperti itu, coba introspeksi. Yang dulu pernah kamu lakukan waktu masih pacaran, sampai kamu menikah, apakah itu juga engkau lakukan waktu kamu sudah menikah? Apakah kita mau menyediakan waktu kita? Apakah kita mau menyediakan telinga kita untuk mendengar? Apakah kita tetap mau mensupport dia? Waktu dia dalam masalah, keadaan apapun dia. Dulu waktu pacaran bisa. Giliran udah kawin, mentang-mentang udah tinggal serumah, masa bodoh. Merasa, lu udah tahu dah, gua tahu lu tahu gua. Gak pernah diomongin. Akhirnya apa? Pasangan yang tidak didengarkan, itu biasanya akan mencari orang yang mau mendengarkan. Jangan salahin orangnya. Tapi waktu dia ketemu dengan orang yang mau dengerin dia, akhirnya dia bilang, weh orangnya cocok nih mau dengerin gua nih. Ya udah deh, ntar kita makan lagi ya. Besok makan lagi yuk. Ketemu besok makan lagi. Terus akhirnya, kalau gitu kita janjian aja, ntar malam kita makan lagi. Makan lagi. Jadi enggak selingkuh? Jadi kenapa poin ini menjadi satu hal yang penting? Semua hubungan, mau itu suami istri, mau itu orang tua anak, mau teman sekalian, apapun itu, atasan dengan bawahan, tetap belajar mendengar. Oke, katakan belajar mendengar. Belajar berkata-kata. Dan jaga hati. John Maxwell berkata, you cannot grow unless you are willing to change. And you will not change unless you change something you do every day. Artinya apa? Artinya kamu tidak akan bisa bertumbuh kalau kamu gak mau berubah. Siapa di sini yang mau berubah? Haleluya. Nah, kamu tidak akan bisa berubah kalau kamu tidak mulai melakukan perubahan itu setiap hari. Ya, jadikan ini budaya, oke? Kalau bulan ini kita belajar budaya untuk terkoneksi, terhubung. Kita juga harus belajar karena poin terbesar dari hubungan itu adalah berkomunikasi. Kita belajar untuk menatar tutur kita dengan baik. Amin. Sehingga waktu kita berkata-kata, waktu kita mendengarkan, waktu kita menjaga sikap kita dengan baik, orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya waktu orang ketemu kita dan mereka bilang, siapa Tuhanmu? Amin.